这当然离不开。Sebuah perguruan di Pocilan menerima pendaftaran murid baru secara gratis. Aki, murid senior Wong Pai Hong, memberikan motivasi kepada masyarakat agar mendaftar menjadi murid Wong Pai Hong. Kemudian di studio foto, Sojun, calon istri Wong Pai Hong, ingin membuat foto prewedding. Namun, Wong Pai Hong tak kunjung datang. Lalu Sojun pun pergi dengan perasaan kesal dan marah. Namun hampir saja terjadi kecelakaan. Tiba-tiba Wong Pai Hong bersama Aki muncul menyelamatkan dirinya. Di dalam kereta ada orang Jepang yang sedang terluka. Lalu Wong Pai Hong membawa dan mengobatinya. Kemudian Sojun dengan rasa kesal menemui Wong Pai Hong. Sebagai calon istrinya, Wong Pai Hong tidak menghiraukan dirinya, hanya mementingkan orang lain. Lalu Wong Pai Hong menjelaskan bahwa dirinya sudah merencanakan pernikahan dengan dirinya. Kemudian hati Sojun pun terasa senang dan memaafkan Wong Pai Hong. Namun dalam suasana senang, Aki muncul memberi kabar bahwa dipanggil Tuan Gubernur. Ada hal penting dan mendesak. Lalu Wong Pai Hong beranjak pergi setelah mendapat izin dari Sojun. Selanjutnya Pai Hong dipanggil Tuan Gubernur, diminta untuk menyelidiki kematian prajurit kekaisaran dan hilangnya lukisan tinta naga biru yang merupakan harta nasional Cina. Kemudian Pai Hong teringat orang Jepang yang terluka di rumahnya. Mungkin bisa dijadikan petunjuk. Namun orang Jepang tersebut sudah pergi. Agar tidak pergi terlalu jauh, Tuan Gubernur meminta kepada anak buahnya untuk menutup semua gerbang kota. Lalu Pai Hong mengejar orang Jepang tersebut ke pelabuhan. Namun dalam perjalanan Pai Hong bertemu dengan orang Jepang tersebut, tapi belum berhasil untuk menangkapnya. Kemudian di pelabuhan pun Pai Hong tak menemukan orang Jepang tersebut. Karena kepentingan lain, Pai Hong telah melupakan janjinya dengan Sojun. Sojun pergi ke Shanghai karena merasa tidak ada tempat di hati Pai Hong. Lalu Pai Hong pun menyusul ke Shanghai, namun begitu kereta berangkat, tiba-tiba dicegat geng kapak. Demi menyelamatkan seorang wanita, Pai Hong harus menghadapi geng kapak. Setelah berhasil mengalahkan geng kapak, wanita tersebut yang tidak lain adalah Nobuko mengajak Pai Hong ikut bersamanya. Namun tidak disangka adik Nobuko yang bernama Koyama ternyata bersekongkol untuk mencuri lukisan tinta naga biru. Ternyata mereka juga berurusan dengan geng kapak. Entah masalahnya apa, itu tidak jelas.
Namun, Tuan Koyama sudah mengirimkan seseorang untuk mengurus geng kapak tersebut. Kemudian Sojun yang telah pergi ke Shanghai bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Petrus dari Kanada. Sebagai rasa terima kasih telah menyelamatkan Nobuko, Koyama menjamu Paihong. Namun, apa yang disuguhkan Koyama bukan kebiasaan Paihong. Kemudian, setelah kepergian Paihong, orang Jepang yang bernama Taro keluar dan menyerahkan kotak yang berisikan obat belladonna, cairan penawar racun. Mereka juga berencana untuk membunuh Paihong. Kemudian geng kapak yang pernah bersitegang dengan Wang Paihong mulai bermusuhan dan terus mengawasi gerak-gerik Wang Paihong. Lalu Paihong yang kini berada di perdagangan Asia Barat bertemu dengan Sojun. Namun, Sojun begitu pesimis melihat kehadiran Paihong. Mungkin karena Sojun merasa kecewa terhadap Paihong. Begitu pula Paihong tidak menyukai kehadiran Petrus, terutama Aki murid Paihong. Kemudian Paihong bersama Aki yang sedang mencari petunjuk tentang kematian prajurit kekaisaran dan hilangnya lukisan tinta naga biru. Tiba-tiba diserang oleh orang-orang Jepang suruhan Koyama untuk membunuh Paihong. Mereka pun dengan mudah dikalahkan, namun Aki terkena jarum beracun. Paihong kemudian membawa Aki ke rumah sakit. Kata dokter, yang tidak lain adalah Nobuko, Aki terkena jarum beracun yang sangat mematikan. Hanya bisa diobati dengan belladonna. Kemudian mereka mengambil obat tersebut, namun obat tersebut sudah tidak ada. Menurut informasi yang didapat, obat tersebut telah dicuri geng kapak. Kemudian mereka pun pergi ke tempat geng kapak, lalu menemukan obat tersebut. Dan ini adalah jebakan geng kapak agar bisa membunuh Paihong. Kemudian ketua geng kapak yang bernama Ciu tidak terima anak buahnya kalah, lalu menantang Wong Paihong dan perkelahian pun terjadi. Tak disangka tetua Ciu terbunuh, namun kematiannya masih tanda tanya. Apakah karena tendangan Paihong atau ada hal lain? Dengan kematian tetua Jiu, geng kapak serentak menyerang Paihong. Namun, sebuah tembakan terdengar. Sekelompok tentara datang untuk membawa Paihong dan dipenjarakan. Kemudian di dalam penjara, Aki bersama Sojun datang menjenguk Paihong. Karena situasi dan gelagat para penjaga yang mencurigakan, Paihong meminta kepada Aki untuk membawa Sojun keluar. Ternyata benar di luar geng kapak sedang menyuap penjaga penjara. Kemudian geng kapak masuk menyerang Paihong dan perkelahian pun terjadi.
Meskipun Pai Hong dikeroyok geng kapak, Pai Hong tidak terluka sedikit pun, bahkan mampu mengalahkan mereka. Namun Kun yang saat ini menjadi ketua geng kapak menyandra Sojun karena atas kematian ketua mereka. Karena menurut Pai Hong, kematian ketuanya tidak wajar, Pai Hong meminta waktu untuk menyelidikinya. Ternyata benar sebuah jarum beracun menancap di kaki ketua Jiu yang membuat kakinya tidak kuat berdiri dan oleng ke belakang. Lalu Petrus yang bersekongkol dengan orang Jepang menginginkan kematian Pai Hong dan keselamatan Sojun dari geng kapak. Kemudian geng kapak tidak sabar menunggu kedatangan Pai Hong. Namun, mereka tidak sadar kalau dirinya diracuni oleh orang suruhan Koyama untuk menyelamatkan Sojun, dan dia juga telah membunuh ketua Jiu dengan melontarkan jarum beracun, sehingga membuat ketua Jiu oleng ke belakang. Kedatangan Pai Hong dengan membawa bukti dan ingin menyelamatkan Sojun sudah terlambat. Geng kapak tidak sadarkan diri dan Sojun dibawa kabur Koyama. Kemudian Pai Hong menyuruh Aki membawa mereka ke rumah sakit, sementara Pai Hong mendatangi Koyama. Namun Koyama sudah menunggu kedatangan Pai Hong, dan ini adalah jebakan. Tiba-tiba Koyama menyerang Pai Hong serta pasukan ninja juga sudah siap menyerang Pai Hong. Tidak disangka di luar pun sekelompok samurai sudah menunggu dan siap menyerang Pai Hong. Saat Pai Hong akan kabur, tiba-tiba Isashi tangan besi memukul Pai Hong. Namun beruntung, Pai Hong diselamatkan Nobuko. Kemudian Sojun yang diselamatkan Koyama dari geng kapak diserahkan Petrus. Tidak terasa Petrus pun menyukai Sojun dan ingin mengajak Sojun ke Kanada. Namun Sojun menolak. Karena Petrus ada seminar bisnisnya, lalu meminta kepada Sojun untuk ikut menghadirinya. Kemudian dalam seminar tersebut tiba-tiba Pai Hong menyangkal pidato Petrus bahwa Petrus adalah seorang penipu. Namun Petrus meminta bukti atas ucapan Pai Hong. Lalu Nobuko yang bersama Pai Hong memberikan jaminan bahwa Petrus benar-benar orang jahat. Dia tahu kalau Petrus telah memanfaatkan orang lain untuk berbuat kejahatan. Namun Sojun tiba-tiba juga angkat bicara, membela Petrus, menganggap Pai Hong cemburu kepada Petrus, dan ingin menggagalkan bisnis Petrus. Karena masyarakat mulai membenci Pai Hong, lalu Nobuko mengajak Pai Hong keluar. Kemudian Sujun merenungi apa yang telah terjadi selama ini. Lalu Petrus memanfaatkan keadaan Sojun dengan mengajak berlibur ke Kanada. Kali ini Sojun menerima ajakan Petrus pergi ke Kanada.
Begitu pula Pai Hong hampir putus asa dengan apa yang dilakukan Sojun. Namun, melihat kedatangan geng kapak dan diketahuinya keberadaan harta negara oleh Nobuko, mereka pun menuju ke gudang milik Petrus. Sementara di gudang mereka pun disambut para ninja Koyama dan perkelahian pun terjadi. Kemudian Koyama bersama si tangan besi dan antek-anteknya sudah menunggu mereka dan perkelahian pun terjadi kembali. Kun yang menghadapi para ninja akhirnya mati, namun para ninja pun mati bersamanya. Sementara Pai Hong tidak mampu mengalahkan si tangan besi. Namun beruntung, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua dari peti kayu mengalahkan si tangan besi. Kemudian, Aki akhirnya mampu juga mengalahkan Koyama. Kemudian singkat cerita, Pai Hong pergi ke Kanada setelah mendapat informasi dari Nobuko dan sepucuk surat yang mengatasnamakan orang biasa bahwa kalau ingin masalah ini selesai, temui saya di Kanada. Itulah isi surat tersebut. Sementara Sojun yang tengah mengagumi lukisan di dinding, tiba-tiba Petrus muncul, menyatakan cintanya dan melamarnya. Namun, Sojun menolaknya. Kemudian tanpa sengaja masuk ke ruang di mana Petrus menyimpan barang-barang curiannya, termasuk lukisan tinta naga biru. Lalu Petrus pun menyusul ke ruangan tersebut dan menemukan Sojun tengah melihat lukisan tinta naga biru. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Petrus, Sojun mulai membencinya. Namun, saat ketegangan terjadi, Tang Wu datang menyampaikan bahwa Pai Hong ada di sini. Kemudian Petrus memberikan kesempatan kepada Pai Hong untuk membawa Sojun dan lukisan tinta naga biru kembali, asal mampu memenangkan pertandingan melawan Tang Wu. Dalam pertandingan ini, Tang Wu mampu mengalahkan Pai Hong. Namun, kekalahan ini adalah siasat Pai Hong untuk mengetahui apakah Tang Wu benar-benar berpihak kepada Petrus setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Petrus. Kemudian Tang Wu akhirnya menyadari setelah melihat semua harta kerajaan ada di sini. Namun Petrus sudah mempersiapkan hal itu kalau Tang Wu akan menyadari hal itu. Dan kemudian mereka akhirnya berkelahi. Namun dalam perkelahian itu Tang Wu tidak mampu menghadapi Petrus. Sampai akhirnya Petrus akan menembak Tang Wu. Namun
Tiba-tiba Pai Hung menyelamatkan Tang Wu, dan kemudian perkelahian sengit pun terjadi. Aki yang melawan sebut saja beruang besar karena tidak jelas namanya mampu membunuhnya walaupun sempat dibuat patah kaki. Sementara Pai Hung tak disangka tertusuk pedang. Namun, demi menyelamatkan Sojun dan harta kekaisaran Cina, Pai Hung akhirnya mampu mengalahkan Petrus dan membunuhnya. Nah, demikianlah cerita film Wong Pai Hung yang dikemas dalam film The King is Invincible. Semoga membuat Anda terhibur dan mengisi waktu luang Anda. Sebelum saya undur pamit, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya.